Capek memang ya untuk mendapatkan LOA dari kampus impian kita, tapi ada cara cepat agar kita bisa mendapatkan LOA tersebut. Bagaimana caranya? Ikuti video ini selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecep Hasanuddin. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana kita mendapatkan LOA atau Letter of Acceptance dari kampus favorit impian kita gitu ya. Karena LOA ini adalah salah satu syarat untuk pendaftaran beasiswa dimanapun beasiswa berada. Tapi sekali lagi ternyata LOA ini atau Letter of Acceptance ini bukan menjadi syarat utama di setiap pendaftaran beasiswa. Ada misalnya di beasiswa lain yang memang wajib ada LOA-nya, tapi ada juga beasiswa yang tidak usah. Kita saja yang mencarikan kampusnya seperti Fulbright ya, dan juga beasiswa-beasiswa lain serta Australian Awards begitu ya. Kita hanya tinggal memilih kampusnya mau yang mana, nanti akan dicarikan LOA-nya oleh penyedia jasa beasiswanya. Nah, kalau di LPDP sendiri berbeda. Kita benar-benar harus mandiri begitu ya. Kita harus mencari sendiri LOA-nya. Walaupun sekali lagi catatan, walaupun LOA adalah bukan syarat utama mendaftar untuk sekarang. Dulu mungkin kita pengen sekali dan salah satu syarat yang paling penting adalah dapat LOA unconditional. Tapi untuk sekarang begitu ya, LOA itu tidak menjadi syarat utama. Bahkan di aplikasi pendaftaran beasiswa LPDP, kita bisa memilih jalurnya, yaitu jalur non-LOA dan jalur LOA. Itu akan berbeda. Kelebihannya, kalau kita punya LOA terlebih dahulu, kita bisa skip yang namanya tes bakat skolastik atau tes kedua di urutan tes beasiswa LPDP. Tapi kalau belum punya LOA, kita harus semuanya. Karena dianggap belum bisa melewati tes bakat skolastik. Kalau sudah punya LOA, berarti kita sudah dianggap bisa mengikuti perkuliahan di kampus tersebut. LOA sendiri adalah Letter of Acceptance. Itu sebuah surat yang dikeluarkan oleh kampus bahwa kita sudah resmi menjadi mahasiswa di kampus tersebut. Ya, itu bisa dalam negeri ataupun luar negeri sama, begitu ya, LOA atau Letter of Acceptance. Nah, yang paling sering ada gitu ya, yang paling sering dipertanyakan di luar negeri, kampus luar negeri adalah karena mereka punya dua LOA, yaitu ada unconditional dan juga conditional. Unconditional itu tanpa syarat, kita sudah pasti lolos 100% ke kampus tersebut. Tinggal biayanya saja, begitu ya. Nah, kalau conditional berarti ada syaratnya yang belum terpenuhi. Ada 3 hal yang membuat LOA kita masih conditional atau masih conditional offer, masih penawaran yang harus ada syaratnya. Misalnya dari ketentuan akademik kita, begitu ya, tidak mencantumkan IPK atau IPK-nya kurang sehingga harus ada tes-tes berikutnya sebelum dapat unconditional letter. Atau skor IELTS-nya kurang begitu ya, dokumen sertifikat bahasa Inggrisnya belum disubmit atau memang kurang nilainya sehingga kita harus tes lagi begitu ya, sehingga kita hanya baru dapatkan conditional offer. Atau yang ketiga yaitu karena dokumen-dokumen yang disubmit belum lengkap, misalnya ijazahnya belum, terus ada lagi transkrip nilainya belum ditranslate misalnya, dan dokumen-dokumen lainnya yang akhirnya membuat letter of acceptance kita masih conditional. Nah, kalau kita sudah mendapatkan letter of acceptance unconditional, di dalamnya akan memuat beberapa hal, yaitu jadwal atau intake kita masuk ke dalam kampus tersebut begitu ya, mulai belajar kita, lama studi belajar kita, misalnya S1 4 tahun, S2 2 tahun begitu ya. Ada juga jadwal perkuliahan di LOA kita tersebut dan juga jadwal registrasi ulang kita di kampus kita. Dan pastinya ada agenda orientasi mahasiswa baru di Letter of Acceptance tersebut. Tergantung dari intake mana yang kita ambil. Misalnya ada 2 intake, intake awal tahun dan juga intake pertengahan tahun. Sekarang kita masuk ke bagian cara untuk mendapatkan LOA unconditional dengan cepat. Cara yang pertama adalah dengan riset terlebih dahulu. Maksudnya kenapa harus riset terlebih dahulu begitu ya? Karena kita itu hobinya langsung daftar, langsung cek-cek kampus, langsung daftar online, selesai. Padahal yang harus kita lakukan adalah sebelum pendaftaran dimulai, kita wajib literasi terlebih dahulu.
Ini yang memang kurang dari masyarakat Indonesia. Literasi. Baca dulu syarat pendaftarannya apa. Baca dulu prosesnya seperti apa. Apa yang harus dilakukan. Do dan don'ts-nya. Juga kita harus pay attention terhadap hal tersebut. Nah, kalau kita tidak melakukan riset, kita akan kelimpungan jatuhnya. Misalnya pada saat daftar, ini belum dimasukkan. Ini belum dimasukkan. Ini belum ada. Itu yang akan membuat proses aplikasi kita lama. Padahal sebenarnya proses aplikasinya sebentar, begitu ya. Setelah semuanya beres, kita baca, kita riset, kita daftar, siapkan dokumennya, submit, selesai. Sesimpel itu. Tapi suka kita buat ribet begitu ya, karena memang kita tidak literasi atau riset terlebih dahulu. Yang bisa diriset yaitu persyaratannya, apa yang dibutuhkan. Kedua, jadwal seleksinya kapan, intake Januari atau intake pertengahan tahun. Dan proses seleksinya seperti apa? Apakah ada tahapan pendaftaran bayarnya, lalu masuk ke submission dari dokumennya, ada wawancaranya atau tidak, atau bagaimana? Harus benar-benar sedetail itu. Lalu prodinya apa? Spesialisasinya apa? Terus misalnya mata kuliahnya apa? SKS yang diambil berapa? Sedetail itu. Wajib. Kalau tidak, kita akan keteteran ke depannya. Kedua, setelah riset pasti kita akan menemukan ada berapa dokumen yang harus disiapkan. Kalau kita sudah tahu itu, akan lebih mudah tuh buat timeline-nya. Pekan ini, dokumen ini, pekan ini, dokumen itu, pekan ini, dokumen ini. Ketika kita sudah buat timeline terkait dengan dokumen tersebut, pas masuk masa pendaftaran, kita sudah siap dengan dokumen-dokumen tersebut, kita tinggal submit dan selesai proses pendaftaran. Sesimpel itu, kita yang selalu buat ribet. Padahal dokumen tidak terlalu ribet. Kitanya saja yang ribet karena tidak literasi dan riset yang awal. Ketiga, ikuti proses seleksi sesuai jadwal. Misalnya, kita harus update nih ya di email. Pasti selalu pemberitahuan ada di email. Baik itu misalnya hasil seleksi kita, begitu ya, jadwal seleksi kita, terus akun pendaftaran, semuanya akan berbasis email. Nah, kita harus sering cek-cek email, ikuti proses seleksinya, apakah setelah ini ada wawancara atau tidak. Apakah setelah ini ada kegiatan lain atau tidak. Ada orientasi atau tidak. Sampai semuanya selesai, kita akan mendapatkan letter of acceptance unconditional. Tanpa syarat. Di LOA unconditional tersebut, semua sudah tertera rapi. Kita tinggal hanya siap untuk belajarnya saja. Dan pastinya LOA unconditional tersebut bisa kita daftarkan untuk mendaftarkan beasiswa LPDP dengan jalur LOA yang akhirnya kita bisa skip yang namanya tes bakat skolastik dan langsung ke tes substansi yang ketiga. Jadi semudah itu kan? So, bagi kalian yang memang sedang mencari LOA, pastikan LOA-nya sesuai dengan prodi dan kampus tujuan kita. Dan pastinya memuat semua informasi terkait dengan kampus kita. Jangan sampai salah. Dan untuk pendaftar beasiswa LPDP, ini yang harus kita pay attention lebih lagi. Pastikan kampus dan jurusan kita itu sudah sesuai dengan list dari LPDP. Jangan sampai kita memilih kampus dan juga mendapatkan LOA unconditional, tapi kampusnya tidak ada di list LPDP. Udah pasti tidak akan bisa lolos jalur seleksi administrasi. Kembali ke literasi ya, kembali ke riset. Jangan sampai di riset dan literasi ini kita gagal mendapatkan info sedetail mungkin. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan bagi Anda yang sedang mencari LOA unconditional sebelum mendaftar beasiswa LPDP, dan juga bagi kalian yang awardee yang tinggal mendapatkan LOA unconditional, semangat, insya Allah pasti akan didapatkan secepat mungkin. Saya Caca Hasanuddin, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.